Dalam beberapa pekan ini kompetisi sepak bola Indonesia disorot. 24 Januari 2026, supporter Sriwijaya FC meluapkan kekesalannya. Usai Sriwijaya FC kalah telak 5-0 dari Sumsel United. 22 Januari 2026, kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 4 Jawa Tengah antara Persik Kendal melawan Persikama Magelang di Stadion Kebon Dalam, Kabupaten Kendal. Usai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sejumlah supporter turun ke area lapangan. Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan supporter Persik Kendal terhadap sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan tim tuan rumah. Aksi kekerasan juga terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Jawa Tengah antara PSIR Rembang melawan Persikaba Blora di Stadion Kridarbang. Kiper PSIR Rembang Raihan Alfarik melakukan tendangan kungfu brutal ke arah dada pemain Persikaba Blora, Rizal, dalam sebuah duel krusial di area kotak penalti. 7 Januari 2026, aksi kekerasan lainnya terjadi di laga Liga 4 Piala Gubernur DIY antara Universitas Ahmad Dahlan atau UADFC kontra KAVI Jogja FC. Salah satu pemain klub KAVI melancarkan tendangan kungfu ke arah salah satu pemain UAD. PSSI bergerak cepat merespon sejumlah insiden serius yang mencoreng jalannya kompetisi di Indonesia. Federasi menggelar rapat darurat atau emergency online meeting bersama PSSI Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rapat membahas berbagai peristiwa luar biasa yang terjadi sepanjang pelaksanaan putaran Provinsi Liga 4. Sejumlah insiden bahkan viral di media sosial dan telah mendunia. Rapat dihadiri jajaran elit PSSI dan Asprof Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Baik Bung Erwin, apakah terlalu kebetulan kalau kita mengatakan bahwa ini tidak ada benang merahnya? Dalam beberapa pekan ini nampaknya terus terjadi adanya kekerasan di sepak bola kita, tepatnya di Liga 4. Jadi gini Mas, Liga 4 itu kan sebuah kompetisi yang dalam piramida itu ada di bawah, paling bawah. Liga 4, lalu ada Liga 3, Liga Nusantara, Liga 2, dan Liga 1 gitu ya. Nah di Liga 4 ini saya memprediksi kenapa kok banyak sekali akhir-akhir ini terjadi. Ini kan levelnya sudah tingkat provinsi, setelah tingkat provinsi akan masuk ke tingkat nasional. Jadi persaingannya sekarang lebih ketat, dan yang harus diingat adalah kebanyakan dari tim-tim ini melakukan persiapan yang tidak lama ya. Untuk sosialisasi peraturan pun juga saya baca-baca juga nggak ada gitu ya. Law of the game juga nggak ada disosialisasikan. Padahal kan itu sebuah dasar dari pemikiran terutama pemain, pelaku ya, ofisial, pelatih, supaya pertandingan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Bahkan ada beberapa tim yang persiapannya hanya seminggu. Bagaimana bisa menyeleksi pemain ya? Pemain itu kan nggak cuma diseleksi, harusnya nggak cuma diseleksi skillnya aja, attitude-nya bagaimana, emosinya bagaimana ya, bagaimana mereka mengelola emosi ketika dalam keadaan tertekan gitu. Nah itu nggak sempat dilakukan sama tim. Jadi intinya adalah ketika persiapan dilakukan terburu-buru dan akhirnya liga digelar, ya inilah yang terjadi gitu. Ketika tensi sudah tinggi, sudah masuk di level yang atas gitu ya, di Liga 4 sudah masuk di fase-fase akhir, itu kan tekanannya pasti tinggi gitu ya. Jadi ada sebuah PR besar gitu bagi pengelola kompetisi, bagi PSSI sebagai induk nasional, pengelola kompetisi yang di daerah, dan juga pelaku langsung gitu ya, bukan cuma pemain, pelatih, ofisial, tapi juga penonton gitu. Karena kalau pemahaman dari pelaku sepak bola itu nggak terjalin dengan baik, tidak diserap dengan baik, ya ini yang terjadi gitu. Pelanggaran-pelanggaran yang ini berbahaya, bisa mengancam nyawa gitu ya, bukan cuma cedera gitu. Di masa lalu saya ingat 3 pemain ya yang meninggal karena terkena pelanggaran yang keras gitu ya, entah itu yang disengaja atau yang tidak gitu. Jadi ini PR yang sangat besar gitu bagi PSSI dan para pengelola Liga 4, ini PSSI daerah ya, pengurus di daerah gitu. Oke, Bung Erwin, tapi kan ini Liga 4 sudah berlangsung lama begitu ya. Tapi mengapa sampai saat ini masih terus terjadi adanya kerusuhan atau kericuhan-kericuhan ini? Nampaknya ini tidak belajar dari yang lama hingga saat ini. Jadi gini, Liga 4 kan nggak langsung main di tingkat provinsi, dari kabupaten dulu gitu ya.
sangat mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak sempat tersorot kamera di pertandingan sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini kan sudah masuk ke level provinsi gitu ya. Arah penonton juga semakin fokus ke situ, yang di Liga 4 yang di daerah gitu ya. Jadi ini awalnya nggak mungkin kejadian seperti ini tuh tiba-tiba gitu ya. Pasti juga karena ada bola salju juga di situ. Oke, tapi Anda melihat peran PSSI terhadap atau ya untuk memperhatikan Liga 4 ini seperti apa? Kurang atau gimana? Liga 4 ini kan pengelolaannya diserahkan ke pengurus PSSI daerah gitu ya, bukan di bawah PSSI pusat gitu. Tapi itu kan ada korelasinya bagaimana instruksi PSSI pusat ke PSSI daerah gitu ya. Kalau sekarang udah ada rapat luar biasa, itu kan artinya berusaha untuk memadamkan api gitu ya, bukan mencegah api itu terjadi gitu. Jadi kejadiannya itu harusnya dipersiapkan dari awal supaya nggak kejadian seperti ini gitu. Ibaratnya kecolongan Yong, Bung Erwin, dengan sekian lama Liga 4 berlangsung tapi baru kali ini melakukan rapat darurat itu. Ya apapun itu sudah terjadi, entah itu kecolongan atau enggak gitu ya. Ya PSSI juga sudah melakukan langkah antisipasi gitu ya, untuk pencegahan, untuk supaya ini kan masih terus bermain ini kompetisi Liga 4, bukan stop gitu ya, ini di tengah-tengah kompetisi gitu ya. Paling tidak ada langkah-langkah yang membuat kekerasan yang terjadi di pertandingan itu bisa dihentikan gitu ya. Jadi pemain-pemain juga mikir gitu bahwa apa yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran itu berbahaya dan bisa mengancam jiwa, bukan cuma karir aja gitu, mengancam jiwa lawan yang kena pelanggaran gitu. Oke, tadi saya menarik apa yang Anda sampaikan begitu ya, menarik perhatian saya terkait dengan belum adanya regulasi baik dari untuk pemain dan juga pelatih, official, bahkan bagi supporter mungkin ya. Itu kira-kira salah siapa dengan kondisi seperti ini terjadi, Bung Erwin? Ya Mas, sebenarnya gini, regulasi itu pasti ada ya. Laws of the game dari sepak bola itu ada, dari Liga 1 sampai Liga 4 itu semuanya sama. Ya, ada hukum sepak bolanya gitu ya, ada laws of the game-nya gitu. Cuma sosialisasinya, entah itu bagaimana caranya sehingga di Liga 4 ini sepertinya pemain-pemain juga tidak tersosialisasi dengan baik gitu ya. Bukan pemain aja ya, pengurus, pelatih, tim secara keseluruhan, termasuk supporter gitu. Anda melihat kendalanya apa sehingga tidak tersosialisasi dengan baik, Bung Erwin? Secara umum karena tim ini melakukan persiapan dengan mendadak gitu, banyak yang mendadak. Bayangkan untuk mengikuti sebuah kompetisi ada tim yang persiapannya hanya seminggu, bagaimana mau ngasih laws of the game, pemahaman laws of the game gitu ya, ketika persiapan hanya seminggu gitu ya, ngumpulin pemain hanya seminggu, latihan cepat, taktis segala macam, seminggu terus bertanding gitu. Jadi pemahaman pemain sepak bola itu kan bukan cuma main di lapangan gitu, aturannya gimana, hukumannya gimana kalau misalnya melanggar aturan, itu yang nggak sempat tersampaikan kalau persiapannya hanya sebentar gitu kan. Oke, hanya 1 minggu persiapan, berarti dalam kata lain kita belum siap sebenarnya untuk melaksanakan Liga 4, Bung Erwin? Mungkin di beberapa daerah ya, kan ini nggak semuanya gitu ya. Mungkin di beberapa daerah ada PR seperti itu gitu ya, nggak di semua pertandingan gitu, tapi kan sempat terblow up oleh medsos gitu, dan ini sinyal alarm yang bagus sebetulnya kan, supaya aware bahwa ada pelanggaran seperti ini di Liga 4 gitu. Ini kan bukan kompetisi yang nggak terkoordinir gitu, ini kan kompetisi tetap di bawah PSSI gitu. Ya, ini saya baca di beberapa media begitu ya, faktor penyebabnya karena kekecewaan pendukung terhadap hasil pertandingan, ketegangan yang terjadi, hingga kurangnya aksi pencegahan terhadap laju pendukung supporter. Apakah ini memang sudah menjadi kebiasaan buruk yang sudah berlangsung lama sehingga nampaknya sulit untuk diatasi? Kan semuanya itu berkaitan Mas ya. Ada rangkaian gitu ya. Misalnya pemain nggak puas dengan keputusan wasit, padahal wasitnya misalnya bertindak benar. Pemain nggak puas, marah, emosi. Penonton yang lihat kan seringkali juga ikut terpancing gitu. Jadi nggak bisa dilihat sebagai satu bagian yang terpisah-pisah gitu. Jadi secara keseluruhan memang ada yang harus diperbaiki secara menyeluruh gitu ya. Bahkan di Liga 1 kan juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, meskipun nggak sampai yang mengancam jiwa ya, tapi banyak pelanggaran-pelanggaran juga yang masih terjadi gitu. Buktinya apa? Komdis PSSI masih sering memberikan hukuman kepada tim-tim Liga 1 ataupun panpel yang melanggar aturan gitu ya, melanggar laws of the game secara keseluruhan gitu. Jadi bukan cuma di Liga 4 saja, di Liga 1 pun juga sebetulnya masih ada PR gitu ya.
Oke, tadi Anda menyampaikan bahwa ini merupakan ranah dari PSSI daerah atau mungkin kita bisa katakan asosiasi provinsi begitu ya, Bung Erwin. Berarti dalam hal ini tidak kompeten dalam melaksanakan Liga 4? Kompeten atau enggak itu ya relatif ya sebenarnya dilihat ya. Liganya itu berjalan, ya kalau untuk sekedar berjalan aja ya bisa kompeten. Tapi bagaimana kejadian-kejadian detail itu seperti itu ya. Kalau sampai kejadian seperti itu ya nggak kompeten, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Baik, sanksinya menurut Anda apa yang perlu diterapkan? Sanksi tegas? Jadi gini, untuk pemain-pemain yang sudah diberi sanksi, itu kan sanksinya benar-benar apa istilahnya menghabisi karir pemain karena hukumannya seumur hidup nggak boleh main. Ya. Di dalam kompetisi yang ada di lingkungan PSSI, kalau main tarkam aja masih bisa gitu. Tapi kalau di dalam lingkup PSSI itu udah menghabisi karir pemain, dan saya pikir ini bukan hukuman yang bukan hukuman yang mendidik, meskipun tindakannya itu sangat membahayakan gitu. Karena apa? Kalau ditarik lagi, apakah pemain itu mendapatkan sosialisasi yang benar? Apakah mendapatkan treatment yang benar ketika dalam kompetisi akan mulai gitu? Jadi hukumannya berat sekali buat pemain. Dan yang harus diingat adalah kebanyakan pemain-pemain yang sudah di Liga 4 itu adalah pemain-pemain muda. Baru umur 20 tahun udah dihukum seumur hidup. Entah itu nanti misalnya banding dikabulkan atau enggak, tapi kan yang jelas sudah diputuskan oleh Komdis di daerah bahwa dia dihukum seumur hidup. Umurnya masih 20 tahun. Habis karirnya habis kan untuk di lingkup PSSI. Hukuman seumur hidup bagi para pemain sepak bola yang Anda katakan tadi usianya masih relatif muda, sekitar umur 20-an, itu sudah tepat atau tidak? Kalau untuk istilahnya menakut-nakutin supaya nggak ada pelanggaran seperti itu lagi, mungkin itu adalah cara yang paling instan gitu ya. Tapi tepat atau enggak ya kita kembali saja gitu. Umur 20 tahun ya masih meniti di Liga 4, tahu-tahu sudah dihukum seumur hidup gitu. Apakah tepat atau enggak? Saya pikir ya harus dipikirkan adalah memberi hukuman yang lebih mendidik gitu ya. Kan bukan serta-merta langsung dihukum dengan cara seperti itu kalau menurut saya ya. Meskipun pelanggarannya sangat berat gitu. Tapi kan kesalahan itu kan bukan murni dari pemain saja gitu ya. Ada sebabnya kenapa melakukan hal seperti itu ya. Ya seperti yang kita bahas tadi bahwa sosialisasi, persiapan tim gitu ya, pemahaman kepada love of the game gitu. Itu yang harus dipikirkan juga kan. Ya, hukuman yang mendidik yang seperti apa itu, Bung Erwin? Ya yang nggak seumur hidup ya. Misalnya satu musim kompetisi ya. Oke. Baik. Bung Erwin, tadi juga ada paket berita sebelumnya yang menyampaikan ada supporter yang turun ke lapangan. Seharusnya nampaknya kalau supporter sudah mengetahui tidak boleh untuk turun ke lapangan, apalagi berbuat kerusuhan. Ya, tanggapan Anda? Setahu saya, kalau dalam manajemen supporter seperti itu ya, dalam kondisi masa seperti itu, ya biarpun sudah tahu bahwa akan dihukum timnya atau panpel akan dihukum gitu ya. Kalau udah emosi memuncak dan bersama-sama dengan banyak orang, ya kejadian juga Mas gitu. Jadi yang harusnya dipikirkan adalah bagaimana mengantisipasi kejadian itu. Misalnya seperti di Liga 1 nggak ada supporter yang boleh nonton. Misalnya seperti itu ya. Kalau di partai-partai rawan gitu. Misalnya lagi jumlah keamanannya ditambah. Ya itu dua di antara cara yang mungkin saya tahu gitu ya untuk mencegah bagaimana kerusuhan supporter tidak terjadi. Atau misalnya lagi bagaimana pemain, ofisial, pelatih itu nggak memancing dengan menunjukkan emosi yang berlebihan. Atau wasit juga harus diedukasi bahwa tugas yang benar. Kalau tugas nggak benar, supporter bisa marah gitu, terpancing emosinya, pemain bisa terpancing emosinya gitu, sehingga pertandingan bisa terganggu. Jadi banyak keterkaitannya tuh banyak gitu dalam sebuah ekosistem sepak bola dan pertandingan. Baik. Terima kasih Bung Erwin atas insight Anda. Tentunya kita harapkan yang terbaik untuk Liga 4 kita.